Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua dimanapun kalian berada. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem biaya taksiran. Ini pertemuan 17. Yang pertama kita bahas di sini adalah pada sistem biaya taksiran itu apa? Sistem biaya taksiran itu sebenarnya merupakan suatu sistem akuntansi biaya produksi yang menggunakan bentuk biaya yang ditentukan di dalam menghitung harga pokok barang yang diproduksi. Nah, atas dasar apa sih sistem biaya taksiran itu ditentukan? Nah, yang pertama atas dasar untuk mencatat harga pokok produk ataupun jasa dalam rekening buku besar. Nah, artinya di sini bahwa kita mencatat semua ayat jurnal yang berkaitan dengan sistem biaya taksiran yang dibutuhkan jurnal apa saja. Nah, kemudian membandingkan biaya taksiran dengan biaya yang sesungguhnya terjadi. Nah, jadi kita membandingkan sebelum kita menentukan besar selisih yang timbul dari biaya yang sesungguhnya terjadi dengan biaya taksiran. Kita bandingkan dulu. Nah, baru kita bisa menentukan besarnya selisih antara biaya yang sesungguhnya terjadi dengan biaya taksiran itu berapa. Nah, itu yang menjadi pokok dasar di dalam memahami biaya taksiran. Nah, tujuan dari penggunaan sistem biaya taksiran ini yaitu untuk jembatan menuju sistem biaya standar. Nah, di sini kalau biaya taksiran itu beda tipis dengan biaya standarnya ya. Kemudian yang kedua untuk menghindari biaya yang relatif besar dalam pemakaian sistem biaya standar. Yang ketiga untuk mengendalikan biaya dan analisis kegiatan atau operasionalnya dan mengurangi biaya akuntansi itu sendiri. Jadi sudah jelas di dalam tujuan penggunaan biaya taksiran tersebut. Bagaimana penentuan biaya taksiran? Nah, kalau kita bisa menentukan biaya taksiran di sini tidak terlepas dari 3 unsur biaya produksi yang dipecah satu persatu, termasuk unsur biaya produksinya itu apa? Biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Kemudian ditentukan atas dasar data masa lalunya, dari perhitungannya, dari rumusnya, ataupun matematikanya, secara sederhana dengan nilai taksirannya. Kemudian ditentukan pada awal masa produksi ataupun pada awal tahun anggaran. Itu kalau kita menentukan biaya taksiran. Kemudian yang pertama adalah dari unsur biaya bahan baku. Kalau dari unsur biaya bahan baku, kita menaksirkan jumlah atau kuantitas dari bahan baku yang akan digunakan dalam setiap satuan produk. Nah, kemudian yang didasarkan pada misalkan spesifikasi teknisnya, percobaannya, ataupun data pada masa lalu. Kemudian untuk yang penaksiran harga dari bahan baku, tadi kan kuantitas, sekarang harganya dapat didasarkan dari harga kontrak pembelian dalam jangka yang dipublikasikan. Nah, kemudian bagaimana dengan unsur taksiran dari biaya tenaga kerja? Yang pertama di sini kita pahami di dalam taksiran biaya tenaga kerja itu adalah pada jumlah jam tenaga kerja yang akan dikonsumsi ataupun digunakan untuk menghasilkan setiap satuan produk. Dengan cara apa? Ya harus diperhitungkan waktu persiapan produksinya, material handlingnya, perbaikan mesin, dan lain-lain yang memerlukan jam tenaga kerja itu sendiri. Nah, selanjutnya taksiran dari jumlah jam tenaga kerja itu akan menghasilkan memang setiap satuan produk dikalikan dengan tarif biaya tenaga kerjanya. Di sini sudah jelas kalau kita melihat dari unsur taksiran biaya tenaga kerja. Kemudian unsur yang ketiga di sini taksiran biaya overhead pabrik. Taksiran biaya overhead pabrik ini
akan dibebankan kepada produk berdasarkan pada tarif yang sudah ditentukan di muka. Mungkin kalau kita flashback kembali materi pengumpulan harga pokok produksi ataupun penentuan harga pokok produksi itu tidak terlepas dengan menggunakan harga pokok pesanan dan harga pokok proses atau ditentukan dengan menggunakan metode variable costing dan full costing. Silakan kalian bisa flashback kembali materi tersebut. Nah, kemudian di dalam taksiran biaya overhead pabrik ini memang perlu dilakukan adanya pemisahan biaya overhead pabrik ke dalam dua unsur, yaitu unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. Nah, makanya kalau kita menggunakan penentuan harga pokok baik full costing maupun variable costing itu dilihat dari pembebanan BOP-nya, baik itu yang tetap maupun yang variabel. Kalau yang full costing dibebankan pada biaya tetap dan biaya variabel. Kalau variabel costing hanya membebankan pada biaya variabel saja. Itu yang menjadi perbedaan ketika kita menentukan metode full costing. Kemudian apabila di dalam BOP variabel itu ditaksir dengan melihat hubungan biaya tersebut dengan apa? Dengan produksi, yaitu beranggapan bahwa terdapat hubungan yang konstan antara jumlah produksi dengan biaya yang dikeluarkan. Kemudian dengan adanya taksiran BOP tetap, tadi kan variabel sudah. Nah, kalau taksiran untuk BOP tetap itu dilihat dari jumlah taksiran masing-masing unsur biaya overhead pabriknya. Nah, selanjutnya bagaimana prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran? Yang pertama di sini adalah kita catat biaya bahan baku. Pastinya kalau biaya bahan baku diawali dengan adanya pembelian bahan baku. Maka ayat jurnalnya seperti itu dengan menggunakan dua metode. Ada yang metode perpetual dan ada yang metode fisik. Nah, di sini kalian sudah bisa memahami yang metode perpetual itu kayak gimana. Terserah kalau kalian menggunakan metode perpetual boleh, metode fisik juga boleh, atau dua-duanya juga boleh. Nah, di sini juga untuk yang metode fisiknya tinggal dipahami ayat jurnalnya apa saja yang diperlukan di dalam menggunakan metode fisiknya. Kemudian bagaimana prosedur pencatatan biaya tenaga kerja? Kalau prosedur pencatatan biaya tenaga kerja, ini ayat jurnalnya sudah sangat jelas, tidak terlepas dari adanya gaji dan upah. Nah, untuk yang catatan BOP-nya juga sudah jelas kita menggunakan metode ada dua. Yang pertama yaitu kita mencatat BOP yang sesungguhnya terjadi. Nah, ini menjadi hal yang penting kita pahami bahwa di dalam metode atau sistem biaya taksiran di sini kita harus menentukan berapa biaya yang sesungguhnya terjadi. Nanti akan kita bandingkan dengan biaya taksirannya akan menimbulkan suatu selisih. Nah, itu yang menjadi hal penting di dalam pemahaman biaya taksiran tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah dalam metode kedua, di sini kita juga menentukan yang BOP sesungguhnya terjadi berdasarkan tarif yang sudah ditentukan di muka. Ini sudah sangat jelas di dalam ayat jurnal yang diperlukan. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah bagaimana prosedur pencatatan harga pokok barang jadi dan barang dalam proses pada akhir periode. Tidak terlepas dengan adanya rumus di sini. Kalian tinggal kalian aja jumlah barang atau kuantitasnya dengan biaya satuan persatuan produk. Ayat jurnalnya juga harus diperlukan di dalam menghitung yang namanya pencatatan harga pokok barang jadi dalam proses akhir.
Nah, kemudian kalau yang prosedur dalam pencatatan harga pokok barang yang dijual juga ada rumusnya tersendiri. Jadi kalian tidak perlu bingung untuk mencari dari mana sih ketika kita mencatat harga pokok yang dijual. Nah, jadi yaitu ayat jurnalnya HPP pada persediaan barang. Jadi kemudian setelah kita mencatat sampai dengan harga pokok barang yang dijual, nah ini yang terakhir di dalam mencatat selisihnya. Nah, yaitu kita mencatat selisih biaya taksiran dengan biaya yang sesungguhnya. Berapa sih selisihnya? Nah, jika pencatatan BOP yang digunakan pada metode 1, maka ayat jurnalnya seperti ini. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya juga kalau kita menggunakan metode kedua, ayat jurnalnya juga seperti ini. Tinggal kalian pahami ayat jurnal biayanya seperti yang metode pertama sama metode kedua itu seperti apa. Kemudian untuk yang selanjutnya, prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran jika diolah melalui lebih dari satu departemen. Nah, di sini sebenarnya kalau kita memahami lebih dari satu departemen atau satu departemen, di situ adalah kita flashback kembali pengumpulan harga pokok produksi dengan menggunakan metode harga pokok proses. Nah, di sini untuk yang prosedur akuntansi dalam sistem biaya taksiran itu yang diolah lebih dari satu departemen produksi. Dalam sistem biaya taksiran itu bisa kalian lihat pastinya setiap departemen produksinya ditentukan biaya taksiran persatuan roda. Kalau kalian udah paham metode harga pokok proses, maka kalian akan paham seperti ini. Sampai kita menghitung selisih biaya yang sesungguhnya terjadi dengan biaya taksirannya. Nah, ini yang menjadi hal yang penting juga kalian pahami. Kemudian untuk yang selanjutnya, bagaimana perlakuan terhadap selisihnya. Kalau kita memperlakukan terhadap selisih, pastinya selisihnya itu adalah antara biaya yang sesungguhnya dengan biaya taksiran dalam satu periode akuntansi. Yaitu apa? Ditutup rekening harga pokok penjualan atau rekening laba rugi sampai dengan membiarkan selisih tersebut tetap dalam rekening selisih. Kenapa? Karena ada kemungkinan selisih-selisih yang terjadi akan saling menutup atau saling mengkompensasikan. Kemudian pemakaian sistem harga pokok taksiran. Tadi sudah saya flashback kembali mengenai pengumpulan harga pokok produksi, yaitu dengan menggunakan metode harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Bedanya apa? Kalian tinggal membaca, mempelajari materi yang metode harga pokok pesanan dan harga pokok proses. Kemudian di sini adalah contoh yang pertama. Sebenarnya contohnya ini adalah yang sangat sederhana. Yang pertama adalah kita membuat ayat jurnalnya saja. Yang kedua adalah kita membuat ayat jurnal dan membagi selisih antara biaya yang sesungguhnya terjadi dengan biaya taksiran. Tapi di sini contohnya memang sangat sederhana, bahwa yang pertama itu kita hanya membahas satu departemen. Untuk yang dua departemennya mungkin caranya sama dengan metode harga pokok prosesnya. Gitu ya. Nah, kemudian di sini adalah contohnya PT ABC merupakan perusahaan yang bergerak di dalam bidang produksi tas melalui satu departemen. Nah, jadi menentukan anggaran biaya produksinya di sini pada PT ABC tersebut menggunakan sistem biaya taksiran. Di sini biaya taksirannya ini unsur produksinya ada biaya bahan baku, BTKL, BOP, sehingga jumlah biaya taksirannya 9.000 sudah ada di dalam soal.
Kemudian data yang pada bulan tersebut, di sini ada data produk jadi 1000 unit, kemudian produk dalam proses akhir 200 unit. Nah, data lain yang berkenan dengan selama Oktober tersebut, di sini ada persediaan awalnya sampai dengan BOP-nya. Di sini sudah tertera nilai-nilainya, tinggal kalian baca. Kemudian yang diminta di sini adalah buatlah ayat jurnal yang diperlukan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi selama bulan tersebut. Nah, yang langkah pertama di sini adalah kita mencatat pembelian bahan baku. Kenapa kita mencatat pembelian bahan baku? Karena di soalnya itu ada pembelian bahan bakunya itu di sini 4 juta secara kredit, maka ayat jurnalnya pada utang dagang. Nah, kemudian untuk yang kedua di sini adalah mencatat biaya bahan baku yang sesungguhnya dipakai. Yang pertama di sini adalah barang dalam proses biaya bahan baku, persediaan biaya bahan baku ini sudah ada nilainya 4.100. Nah, 4.100.000 rupiah ini kita peroleh dari perhitungan harga pokok persediaan biaya bahan baku pada awal bulan itu 300.000. 300.000-nya itu kan sudah ada di dalam soal persediaan awal bahan baku. Nah, kemudian yang 4 jutanya juga sudah ada di dalam soalnya di sini. Nah, kemudian untuk yang kita totalkan sehingga menjadi 4.300.000 rupiah. Nah, untuk yang 200 ini persediaan akhir. Persediaan akhirnya itu udah ada di dalam soalnya di sini, tinggal kalian pindahkan saja sehingga akan menghasilkan pengurangan dari persediaan akhirnya sebesar 4.100.000 rupiah. Maka barang dalam proses pada ayat jurnal yang kedua ini sebesar 4.100.000. Yang 200-nya ini adalah persediaan akhir, 300-nya persediaan awal pembelian secara kredit untuk bahan bakunya 4 juta. Kemudian untuk yang ketiga mencatat biaya tenaga kerja tidak langsung yang sesungguhnya di sini sudah tertera di dalam soalnya. Ini juga sudah tertera di dalam soalnya. Begitu juga dengan transaksi yang keempat, ayat jurnalnya sudah tertera di dalam soalnya. Coba kita lihat di dalam soalnya sudah ada ini, ya kan 3.250 sama 1.810. Nah, kemudian untuk yang mencatat harga pokok produk jadi. Untuk mencatat harga pokok produk jadi, kita perhitungkan yang nilai persediaan produk jadi sebesar 9 juta. 9 juta ini diperoleh dari biaya bahan baku yang dimana jumlah 1000 unit sudah ada di dalam soal, yaitu produk jadi. Kemudian dikalikan dengan 4.000-nya biaya produksi. Nah, kemudian BTKL-nya juga sama, kemudian BOP-nya juga tinggal dikalikan saja dengan 1000 unit. Kemudian hasilnya ada yang 4 juta, 3.200.000, 1.800.000, sehingga totalnya adalah 9 juta. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya di sini mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses akhir bulan. Nah, di sini persediaan produk dalam prosesnya 1.300.000 rupiah. Kita perhitungkan dari jumlah unit ekuivalen barang dalam proses akhir dikalikan dengan biaya taksiran persatuannya. Oke, di sini untuk biaya bahan bakunya 200. 200-nya dari mana? Nah, di sini adalah proses akhirnya ini yang 200.
Nah, 200 dikalikan dengan unit ekuivalen. Unit ekuivalennya ini adalah tingkat penyelesaian untuk biaya bahan baku sebesar 100%. Dikalikan dengan 4.000 ini biaya produksi yang ada di sini. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya 200 dikali 50%. Kenapa ini harus sama 50%? Karena BTKL sama BOP itu merupakan biaya konversi. Ya, ini sudah tertera di dalam soalnya sebenarnya. Nah, tinggal dikalikan saja dengan biaya produksinya atau biaya taksirannya 3.200 dan 1.800. Nah, sehingga kalau kita totalkan harga pokok persediaannya itu 1.300.000. Maka ayat jurnal pada persediaan produk dalam proses sebesar 1.300.000 pada barang dalam proses biaya bahan baku, BTKL, dan BOP. Kemudian yang ayat jurnal ke-7 di sini mencatat penjualan bulan Oktober. Bulan Oktobernya ini sebesar piutang pedagang pada hasil penjualan di sini sebesar 9.900.000. 9.900.000-nya ini diperoleh dari 90% dari produk jadinya. Nah, di sini 90% dari produk jadi dikalikan dengan 1.000. 1.000-nya ini sudah ada di dalam soal 1.000 unit. Nah, dikalikan dengan harga jual per unitnya 11.000. Sehingga hasilnya 9.900.000. Begitu juga dengan yang ayat jurnal 8. Kalau ayat jurnal ke-8 ini mencatat harga pokok produk yang terjual. Nah, dari harga pokok produknya 8.100.000 pada persediaan produk jadi diperoleh dari mana? Sama dengan ini, kita sama-sama mengkalikan dengan 1.000 unit, tapi yang membedakannya di sini adalah harga jualnya. Harga jual 9.000-nya ini diperoleh dari biaya taksirannya ini. Ya, jumlah biaya taksiran, kalau yang tadi kan harga jualnya 11.000. Nah, kemudian karena apa? Karena yang kita mencatat penjualan dengan produk yang terjual itu beda. Kemudian untuk yang ke-9 di sini mencatat selisih antara biaya taksiran dengan biaya yang sesungguhnya. Nah, yang pertama kita ketahui bahwa selisihnya berapa dulu? Ternyata 1.140.000. Diperoleh dari mana? Di sini sudah ada perhitungannya bahwa 4.100.000-nya itu dari mana? Dari yang ini, ayat jurnal yang kedua, kemudian kita kurangi dengan 4 juta. 4 jutanya ini adalah ayat jurnal yang pertama, kemudian yang ketiga dikurangi 800.000 yang di sini ayat jurnal yang ke-6. Nah, sehingga hasilnya 700. Begitu juga dengan selisih BTKL-nya sama, begitu juga dengan BOP-nya sama, maka hasilnya di sini adalah jumlahnya 1.140.000. Ada yang belum paham? Ada yang terlambat ini, saya nggak terima. Soalnya dia terlambat udah 30 menit. Bu, saya mau nanya, Bu. Paham sampai di sini sebelum saya lanjut? Itu yang di jurnal 6 itu persentasenya Ya, emang silakan. rumusnya seperti itu 100% sama 50%. Apa setiap soal beda, Bu? Ya, memang udah dicantumkan di dalam soal, walaupun di sini nggak ada soalnya. Tapi kalau kita berbicara yang namanya harga pokok proses, itu unit ekuivalen atau tingkat penyelesaiannya itu sudah ditentukan di dalam soal. Misalkan untuk biaya bahan baku 100%,
untuk biaya konversinya BTK dan BOP sama-sama 50%. Bahkan ada biaya bahan penolong 20%. Nah, situ sudah ada di dalam soalnya. Oke Bu, makasih Bu. Nah, di sini kita untuk contoh yang kedua, menghitung selain mencatat ayat jurnal yang diperlukan, tapi menghitung pembagian selisihnya. Nah, tadi kan beda. Kalau tadi yang pertama itu kan kita cuma menghitung selisihnya berapa. Nah, tanpa menghitung pembagian selisihnya gitu. Tapi kalau yang kedua ini kita menghitung pembagian selisihnya. Sebenarnya masih banyak sih contohnya, ada 4 kalau nggak salah. Nah, kemudian untuk yang contoh kedua ini, PT Ikhlas memproduksi satu macam produk melalui satu departemen produksi. Nah, di sini biaya yang digunakan yaitu menggunakan sistem biaya taksiran selama bulan November 2020. Nah, di sini untuk yang produk prosesnya itu 1.800, produk selesai yang ditransfer ke gudang 1.500, produk dalam proses akhir. Nah, kayak tadi yang ditanyakan sama si Lintang. Nah, di sini kan udah tertera di dalam soal. Biaya bahan bakunya 100%, biaya konversi, bukan bimbingan konseling ya, biaya konversinya itu BTK atau BTKL dan BOP. Itu sama-sama 40%. Sehingga nilai produk dan proses akhirnya itu 300. Nah, kemudian biaya taksirannya mulai dari biaya bahan baku, BTK, BOP, sehingga jumlah taksirannya di sini adalah Rp600 per kilogram. Kemudian di sini tambahan data lain selama bulan tersebut. Persediaan awal bahan bakunya ini kan 65, kemudian pembelian bahan baku 500.000. Ini secara kredit. Kemudian persediaan akhir bahan baku 15.000. Nah, untuk produk yang terjual selama bulan tersebut itu 1.400 kg. Nah, kemudian untuk yang harga jual per kilogramnya ini sudah ada Rp620, BTKL-nya juga, BOP-nya juga udah ada yang 320.000, 158.000. Nah, dimintanya ini ada 2. Yang pertama adalah membuat ayat jurnalnya serta perhitungannya. Yang kedua adalah mencatat pembagian selisih yang sudah saya jelaskan tadi. Kita mencatat pembagian selisih antara biaya yang sesungguhnya dengan biaya taksiran. Nah, untuk yang penyelesaian nomor 1, di sini yang pertama adalah kita mencatat pembelian bahan bakunya. Mencatat pembelian bahan baku pada utang dagang sebesar 500.000. Sudah ada di dalam soalnya ya 500.000. Di sini karena apa? Karena secara kredit, makanya di sebelah kreditnya itu utang dagang. Kemudian untuk yang kedua adalah mencatat biaya bahan baku yang sesungguhnya dipakai. Kita mencari yang nilai 550. Nilai yang 550 ini kita peroleh dari persediaan awalnya 65.000, diperoleh dari yang di dalam soal di sini 65.000, kemudian ditambah dengan yang ini 500.000 dikurangi persediaan akhir sehingga hasilnya 550.000. Nah, sudah jelas ya. Kemudian untuk yang selanjutnya mencatat BTKL yang sesungguhnya yaitu 320.000 pada gaji dan upah. Gaji dan upahnya kan sudah tertera di sini tuh BTKL-nya berapa. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya mencatat BOP yang sesungguhnya terjadi juga udah dicatat di sini, udah ada, tinggal kalian pindahkan aja BOP-nya. Untuk yang mencatat harga pokok produk jadi baru kita hitung yang 900 nilai persediaan produk jadinya, yaitu kita tidak terlepas dari rumus yaitu kuantitas produk jadi yang dihasilkan dikali biaya taksiran persatuannya. Di sini 500 sudah tertera di dalam soalnya. 1.500 yang ini produk selesai ditransfer ke gudang dikalikan yang mana? Dikalikan dengan 300. 300 itu yang mana?
300 itu yang dari ini biaya taksirannya, persatuannya atau per kilogram. Nah, ini tinggal kalian kalikan yang 1.500 dikali 300, 1.500 dikali 200, 1.500 dikali 100. Nah, sehingga totalnya di sini adalah 900. Baru kalian buat ayat jurnalnya. Kemudian untuk yang selanjutnya, mencatat harga pokok persediaan produk dalam proses pada akhir bulan, yaitu kita menghitung yang nilai persediaan produk dalam prosesnya sebesar 126.000. Nah, kemudian untuk yang 126.000-nya ini diperoleh dari nilai unit ekuivalen. Nah, barang dalam proses akhir dikalikan dengan biaya taksiran persatuan. Nah, ini barang proses dalam akhirnya itu adalah 300, sudah ada di dalam soalnya. Soalnya yang mana? Yang di sini 300. Nah, 300 kita kalikan saja dengan 100, kita kalikan dengan yang 40, barulah dikalikan dengan yang biaya taksiran persatuannya. Biaya taksiran persatuannya yang mana? Yang ada di dalam soalnya ini. Tinggal kalikan saja, sehingga hasilnya ada yang 90.000, 24.000, 12.000. Kalau kita totalkan 126, maka buat ayat jurnalnya. Selanjutnya mencatat penjualan pada bulan November 2021. Nah, di sini adalah piutang dagang pada hasil penjualan. Nah, 1.400-nya ini adalah diperoleh dari dalam soal, yaitu produk yang terjual. Nah, dikalikan dengan yang 620. 620-nya ini juga sudah ada yang di dalam soal harga jual per kilonya. Nah, sehingga hasilnya 868. Kemudian mencatat harga pokok produk yang terjual. Di sini 840, yang 1.400 tadi yang kilogram dikalikan dengan total biaya taksiran. Total biaya taksirannya di sini. Nah, 600 ya, sehingga hasilnya 840. Mencatat selisih antara biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya. Nah, di sini kita catat selisihnya. Tapi terlebih dahulu kalian tambahkan ini 540 itu diperoleh dari yang 450 ditambah dengan 90.000. Kemudian 324 ini pada selisih BTK diperoleh dari 300 ditambah dengan 24.000 pada jurnal yang F ya. Kemudian untuk yang 150.000 diperoleh ditambah dari 12.000, jadi 162 hasilnya. Lalu baru kita kurangi dengan yang 550.000. 550.000-nya itu kita kurangi dari yang jurnal B. Nah, 550 di sini tambahkan terlebih dahulu 450 dengan 90.000-nya tadi. Kemudian kita kurangin lagi dari yang 320. 320-nya ini tambahkan dulu dengan 24.000-nya tadi ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah BOP-nya 158.000. Kita tambahkan terlebih dahulu dengan 12.000, jadi kan 162.000. Nah, di sini hasilnya selisihnya seperti ini. Kalau kita kurangin dengan 10.000, maka hasilnya 2.000. Sehingga selisih yang diperoleh di antara biaya taksiran dengan biaya sesungguhnya adalah 2.000. Kemudian untuk penyelesaian nomor 2 di sini kita mau bagi selisih biaya bahan baku. Kita catat ayat jurnalnya dengan membagi biaya bahan bakunya. Nah, di sini adalah selisihnya 10.000. Nah, pada persediaan produk jadi, persediaan barang dalam proses dan
harga pokok produk. Nah, perhitungannya kita peroleh yang persen produk jadinya itu di sini unit ekuivalen barang yang terjual 1.400 kg per unitnya ya. Kemudian persediaan produk jadinya itu 100. 100-nya itu diperoleh dari yang di dalam soalnya 1.500 di sini ya. Nah, 1.500-nya di sini dikurangi dengan yang 1.400 unit tadi atau per kilogramnya. Nah, kemudian hasilnya 100. Kalau persediaan barang dalam proses akhir 300, ini diperoleh dari 100 unit ekuivalennya, 100% untuk biaya bahan baku, dikalikan dengan 300. Jumlah yang keseluruhannya itu ya, yang di dalam ini, contoh dua yang ini. 300 dikali 100, 300 dikali 40. Nah, kenapa? Karena kita mencatat selisih pembagian bahan bakunya ya. Nah, jadi maka dari itu kita kalikan dengan unit ekuivalennya 100%. Nah, bagaimana pembagian selisihnya? Pembagian selisihnya di sini adalah 100 dibagi dengan 1.800. 1.800 itu kan sudah ada di dalam soal sebenarnya di sini. Produk masuk proses. Nah, itu sudah ada di dalam soal. Kemudian kalikan dengan 10.000. 10.000 itu diperoleh dari mana? 10.000 diperoleh dari ayat jurnal yang penyelesaian pertama, yaitu kita memperoleh untuk yang ini, yang 10.000-nya yang pertama ya, maaf. Nah, di sini untuk yang pertama di sini kan 10.000. Untuk apa? Selisih biaya bahan baku. Nah, untuk yang selisih biaya bahan baku ini kan 10.000. Maka kita kalikan dengan 10.000. Karena apa? Karena kita mencatat pembagian selisih biaya bahan baku. Nah, kemudian begitu juga dengan persediaan barang dalam proses 300 dibagi 1.800 tadi dikalikan dengan 10.000-nya sama. Harga pokoknya pun yang 140 unit atau kilogramnya pun dibagi 1.800 dikalikan dengan 10.000. Sehingga hasilnya ada yang 550 5.000,56, ada yang 1.000 sekian, ada yang sekian. Nah, tinggal kalian tambahkan sehingga hasilnya 10.000 untuk selisihnya. Kemudian giliran kita mencatat pembagian selisih BTK. Karena selisih BTK di sini adalah 4.000. Nah, BTK di sini 4.000, maka kita dalam menghitung unit ekuivalennya pun sama dengan yang pembagian selisih biaya bahan baku. Kalau di sini kan adanya 300, ya kan? 1.400, kemudian 100, 300. Kalau ini 1.400, 100 sama 120. Ini bedanya apa? Bedanya di unit ekuivalennya. Karena di dalam BTK itu unit ekuivalen atau tingkat penyelesaiannya itu dibebankan 40%. 40% dikalikan dengan 300. Ya hasilnya 120. Kalau di total 1.620. Nah, barulah kita bagi ini masing-masing barang yang terjual berapa, persediaan produk jadi berapa, dan persediaan barang dalam proses berapa. Nah, 4.000-nya ini adalah selisih yang sudah dihitung di jurnal sebelumnya. Nah, kemudian sehingga hasilnya ada yang 246 sekian sampai dengan HPP-nya berapa itu sudah diperhitungkan ya. Kemudian untuk yang terakhir di sini adalah membagi selisih BOP-nya. Karena BOP-nya itu selisihnya 4.000 sama dengan yang BTK di sini sudah diperhitungkan. Kalau kalian belum menghitung di sini, kalian nggak bisa menghitung selisihnya. Gitu. Ketika kalian menghitung pembagian selisih masing-masing biaya taksiran tersebut.
Nah, di sini makanya akan sama 1.620 sama jumlahnya dengan BTK. Kenapa? Karena biaya unit ekuivalen atau tingkat penyelesaiannya itu dibebankan 40%. 40% kali 300 tadi ya hasil 120. Nah, sehingga pembagian selisihnya pun sama caranya, dikalikan dengan 4.000. Dikalikan 4.000 itu sudah ditentukan di ayat jurnal sebelumnya, sehingga selisihnya tetap 4.000. Terima kasih.